Halo penggemar setiap podcast, salam semesta. Kembali lagi bersama Caster yang Ngapak, hanya di podcast Debak, tempat dimana kamu bisa belajar tentang sains, teknologi, serta tips dan trik menarik yang seputar teknologi serta sains sendiri tentunya. Oke, di kesempatan episode ke-43 kali ini kita akan membahas suatu hal yang berasal dari teknik programming. Ya, sesuai dengan bidang saya sebenarnya, dimana kita akan membahas suatu hal yang sebenarnya nggak asing sih dari para programmer dan orang-orang tentunya perlu tahu juga, karena sebenarnya layanan dari hal ini sering kali kita gunakan terutama ketika melakukan beragam booking hotel, beragam bisnis untuk pembelanjaan dalam internet dengan website dan berbagai macam sambungan-sambungan yang ada. Nah, itu karena adanya bantuan dari yang bernama API. API di sini bukan flame ya, bukan yang panas itu, bukan, tapi memang namanya API yang berasal dari kata Application Programming Interface, atau ya tampilan lah, interface itu kan tampilan. Ini bisa dikatakan menjadi suatu perangkat lunak yang dapat menerima segala panggilan dan permintaan dari perangkat lunak lainnya, seperti pada aplikasi bawaan handphone atau Android ya yang sekarang ya, website yang memberikan layanan-layanan yang ada. Oke? Jadi harus ketahui betul-betul. Jadi ini bisa berbagai macam platform, cross platform artinya ya. Jadi kalau teman-teman ada yang dengar istilah cross platform, ya itu berarti bisa di segala platform ya, seperti handphone, komputer, tablet, atau laptop yang ukuran layarnya lebih rendah. Nah, kemudian API ini berguna untuk menyambungkan dua buah aplikasi yang ada agar tetap terhubung dengan penggunaan API ini, dan akan sangat layak untuk membuat software dan aplikasi dari para pengembang atau developer ya. Jadi itu menghubung dari kedua aplikasi itu biasanya menggunakan API. Itu juga karena memberikan banyak manfaat yang akan saya jelaskan nanti. Jadi harus ketahui betul manfaat API secara umumnya dulu. Nah, tujuan utamanya untuk melakukan pembagian data nih, dan membuat aplikasi itu bisa terhubung satu sama lain untuk berbagi setiap data yang ada ya, berbagi data. Kategori ini ada untuk membahas dari sebuah bahasa pemrograman, infrastruktur service, application service, web service, dan operating system. Nah, jadi penggunaannya banyak banget ya tadi ya, dari bahasa pemrograman sendiri, terus layanan aplikasi, terus layanan web, ya banyak banget lah. Untuk API service ini atau layanan API ini berguna untuk mengakses layanan dari data yang ada pada suatu aplikasi yang sedang dibangun atau yang sudah dibangun pun juga sama. Oleh karena itu ada dua jenis yang sering muncul, yaitu REST API dan RESTful API, di mana REST ini sebenarnya singkatan dari Representation State Transfer. Jadi untuk transfer data nih pasti ya, dimana menjadi suatu standar arsitektur yang menggunakan sistem protokol HTTP berbasis website untuk data step untuk komunikasi yang ada. Mengenai REST sendiri, REST ini juga menggunakan prinsip arsitektur agar memudahkan pengembang untuk memberikan informasi kepada klien agar saat mengakses itu layanan API akan selalu tersedia dan selalu on gitu loh, agar bisa diakses kapanpun dan dimanapun ya. Jadi perlu ketahui betul-betul tuh. Terus keuntungan menggunakan API pada suatu website atau suatu layanan ya, pertama fleksibilitasnya tinggi pasti, karena tadi kan sudah dibahas bisa diakses di mana saja, dan dukungannya itu akan lebih tinggi gitu loh, dan kinerjanya akan lebih maksimal dengan adanya layanan-layanan untuk informasi yang masuk pada setiap komponen aplikasi, dan didukung juga dari kemudahan untuk melakukan migrasi data dan migrasi informasi, dan bisa ditinjau dengan cepat loh. Dan itu kan penting ya, karena dengan adanya begitu itu akan jauh lebih menghemat waktu dan lebih efisien timbang nggak menggunakan API. Itu bisa dibandingkan lah gitu loh, teman-teman bisa ketahui juga. Kemudian pelayanan terbaik, ya pasti juga akan mendapat pelayanan terbaik. Ini karena adanya pilihan dan beragam dari seluruh informasi di tingkat tersebut tuh agar tersedia untuk warga negara ketika menggunakan layanan aplikasi, layanan website tersebut gitu loh. API itu kan memang fleksibilitasnya tinggi, itu karena cross platform tadi. Jadi warga negara itu kan tentunya bisa mengakses dari mana saja, beragam macam perangkat gitu loh. Itu penting, karena nggak mungkin dong kalau misalnya satu aplikasi hanya satu hal ini, maksudnya itu hanya diakses hanya dengan
menggunakan komputer saja atau HP saja itu kan juga nggak efisien, jadi kurang mendapat nilai lebih gitu loh. Kemudian yang ketiga itu mudah untuk menyesuaikan kebutuhan yang disesuaikan ya. Kalau butuhnya untuk platform ini ya bisa diatur, dan kalau butuhnya untuk berbagai macam keperluan transaksi juga bisa diutak-atik juga rubah. Kemudian integrasi informasi itu agar memudahkan setiap akses pada konten tertanam dari suatu situs. Ya, situs itu yang bisa didapatkan dari website ya, dan bisa dijadikan menggunakan aplikasi lain dengan kecepatan dan kemudahan yang ada. Ini menjadi suatu pengalaman tersendiri bagi para user agar lebih selektif dan lebih percaya dengan adanya penggunaan API ini. Itu nanti akan berkesinambungan dengan namanya istilah API monitoring. Nah, dalam penggunaan API itu perlu dimonitor dengan jelas. Kenapa? Karena agar bisa melihat grafik layanan, performa, dan respon yang dilakukan dari API tersebut. Karena bisa menurun, maka harus dimonitoring agar tidak terjadi down atau kegagalan sistem gitu loh. Dan memonitoring ini menjadi bisa dibilang mengerti kondisi yang ada. Jika tidak baik itu bisa diatasi, dan kalau tetap stabil di atas maka bisa tetap terpantau secara performa terbaik. Jadi setiap kegagalan yang ada itu bisa tergagalkan itu loh. Jadi bisa tercegah lah dengan baik lah, dengan maksimal lah. Dan setiap ada yang lemah atau lambat untuk diakses itu, bagian-bagian tersebut tuh bisa langsung di-cut, dihilangkan dengan adanya API kayak gitu ya. Terus banyak banget pengaplikasiannya seperti yang tadi saya sudah bilang, yaitu transaksi. Bahkan saat Anda bermain game Facebook atau Anda sedang terhubung dari setiap page to page, itu nanti akan menggunakan API. Tapi bedanya itu API-nya API key atau kuncinya hanya kunci saja. Itu semua tuh menggunakan API, karena kalau nggak ada API maka itu akan menjadi lebih sulit. Dan dengan begitu kita akan melihat perkembangan yang ada, dan manfaatnya akan semakin krusial, karena setiap aspek di zaman-zaman era digital ini tuh akan meminta setiap apapun agar selalu teratas, maksimal, dan memberikan pelayanan terbaik. Tentunya kalau pelayanan tidak terbaik pasti akan terjadi banyak sekali yang ditinggalkan gitu loh ya, perlu diketahui ya. Dan tadi untuk REST API itu perlu diketahui juga, itu formatnya itu berupa teks, JSON, dan XML atau XML maksudnya. Jadi nggak sama, jadi harus milih salah satu. Dimana perlu diketahui, dan itu dibedakan dari Universal Resource Identifier atau URL-nya juga. Dimana kalau RESTful API itu kan tadi kan REST yang klien untuk melakukan akses pada data, jadi REST untuk datanya ini pada klien. Kalau REST API itu kan desain arsitekturnya. Jadi adapun menggunakan metode yang dipakai pada HTTP tadi untuk REST API, yaitu pertama get, post, put, delete option. Jadi CRUD sebenarnya, create, read, update, delete sama. Tapi get ini berfungsi untuk mendapatkan ya, karena dapat kan membaca datanya. Post itu membuat sebuah data yang akan dimasukkan pada REST server. Put memperbaharui, delete menghapus jelas. Option itu mendapatkan operasi yang disupport atau yang didukung dari resource yang berasal dari post tadi, karena post kan membuat sebuah data. Fiturnya itu banyak banget. Web API itu akan kamu dapatkan ketika adanya web developer yang menggunakan semacam fitur ini. Ya, yang pertama itu mendukung fungsi tadi ya, get, post, put, delete tadi atau CRUD tadi dengan HTTP protokol yang menggunakan metode. Terus memiliki respon accept header dan HTTP status code pasti. Mendukung banyaknya format teks ya, karena kan tadi kan API itu kan formatnya bermacam-macam, nggak bisa cuma satu format kadang yang dibuat. Jadi dengan begitu agar bisa melakukan customnya tadi. Kalau ya sekarang gini, kalau misalnya format teksnya cuma satu, otomatis kita kan nggak bisa custom. Jadi itu akan mempersulit API-nya juga gitu loh. Terus mendukung fitur MVC atau seperti routing, controller, action resort, filter, model, dan IOC, container, serta yang lain-lain, karena banyak banget ini. Dapat berjalan di Apache atau web server yang didukung sesuai dengan bahasa pemrograman yang digunakan. Bahasa pemrograman kan banyak banget, iya disesuaikan saja. Dukungan otomatis ya udah tau lah ya, karena pembaharuan pengontrolan tadi untuk bisa membantu klien menggunakan metode yang ada pada komposisi query. Kenapa menggunakan website API saat ini? Kenapa? Alasannya itu sederhana banget. Karena pertama sifatnya open source. Open source itu kan artinya mudah untuk dikembangkan. Terus
Saat kamu membutuhkan web server, kamu tidak perlu SOAP, maka ASP.NET Web API adalah solusi terbaik untuk mendapatkan itu. Betul. Yang ketiga, dapat digunakan untuk membangun layanan HTTP sederhana non-SOAP ya, bukan SOAP tapi SOAP, yaitu WCF Message Pipeline. Konfigurasi mudah sudah saya bahas tadi. Terus pembuatan service dengan API web cukup sederhana, ya memang sederhana karena mereka sudah powerful juga. Dan yang terakhir, HTTP itu mudah untuk didefinisikan dengan mengekspos dan mengkonsumsi secara RESTful ini. Ya, tadi dia sudah diketahui ya. Berdasarkan arsitektur RESTful yang ringan dan bagus, perangkat yang bagus memiliki bandwidth teratas. Jadi contohnya itu pada ponsel pintar. Ponsel pintar itu kan memiliki kemampuan arsitektur yang bagus untuk RESTful API-nya nih. Jadi bandwidthnya itu cukup terbatas tapi powerful. Oke, seperti itu. Itu beberapa tentang API. Harus diketahui betul-betul. Untuk para programmer tentunya ini juga asing. Tapi untuk teman-teman yang sekarang baru kuliah di informatika atau apapun itu yang berbau dengan coding, teman-teman harus ketahui ini berhubungan dengan website dan berhubungan untuk setiap aplikasi yang ada agar bisa diterapkan pada berbagai macam platform. Karena kalau kita melihat tren platform saat ini yang paling ramai itu memang ponsel Android terutama, karena iOS itu kan hanya untuk Apple ya, nggak bisa untuk yang lain-lain ya. Apple ya dia sendiri iOS gitu loh, dan bisa dikatakan itu kan kayaknya Java ya, dan Kotlin sekarang kan. Kalau untuk Android itu Kotlin, itu perlu diketahui betul-betul akan jenis-jenis yang ada. Dan sekarang akses internet terbesar di dunia itu memang berasal dari ponsel, sudah bukan dari laptop atau dari komputer lagi. Jadi jangan sampai salah, dan harus ketahui betul-betul dalam pembangunan setiap ini pasti harus melihat segi lainnya juga, terutama untuk user experience. User experience itu penting banget. Kalau user experience saja nggak diutamakan ya repot juga, karena yang menggunakan kan pasti klien itu kan banyak, kecuali hanya untuk website-website khusus yang kiranya itu hanya untuk pecinta-pecinta atau orang-orang yang kenal saja gitu loh, ketahui saja gitu, itu beda ya. Jadi begitu, itu tentang web API sama untuk berbagai macam kemudahan platform harus diketahui betul-betul, dan para programmer tentunya menjadi lebih powerful juga dengan dari API ini. Oke, terima kasih sudah mendengar podcast ini, dan kalau yang ada yang butuh konsultasi atau apapun semacam tambahan bantuan agar memiliki beragam komputer atau beragam gadget lainnya, silahkan konsultasi pada saya dengan menghubungi saya pada Twitter yang ada di thumbnail. Oke, dan jangan lupa jaga kesehatan. Saya adalah orang di rumah terus, dan sampai jumpa di chapter selanjutnya. Bye bye.